Halo teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan Cindy. Hari ini Cindy mau update lagi virus corona dan ada beberapa berita yang unik tapi nyata terbaru hari ini. Oke, sebelum Cindy lanjutkan, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman semua di Hong Kong, di Indonesia ataupun mungkin di negara lain. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, Cindy pun di Hong Kong juga selalu dalam keadaan sehat walafiat seperti teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan update case virus corona hari ini ya. Tentu saja Cindy mulai di Hong Kong dulu, terus negara-negara lain, dan tentu saja negara Indonesia. Oke teman, di Hong Kong hari ini tanggal 23 April, total pasien yang terkena virus corona 1034, ada penambahan 4 pasien, dan total yang meninggal seperti kemarin 4 orang. Jadi persis seperti kemarin ada penambahan 4, dan semoga semakin hari semakin berkurang dan hilang semua virus corona. Oke, selanjutnya dari Indonesia. Di Indonesia penambahannya juga pesat banget teman-teman. Totalnya yang terkena virus corona hari ini 7.418, ada penambahan 283 case, dan total yang meninggal 635 orang. Jadi ingat ya teman-teman, di Indonesia juga virus corona menyebarnya pesat sekali. Jadi teman-teman ingatkan saudara untuk lebih hati-hati dan waspada, jangan sampai lengah ya. Terus yang di Taiwan sama, ada penambahan 1 pasien hari ini. Totalnya yang terkena virus corona 426 pasien. Jadi penambahannya 1 orang, 1 pasien hari ini. Kemarin kan lebih dari 1. Semoga juga di Taiwan semakin hari semakin berkurang dan hilang sama sekali. Kita harapkan semua gitu ya teman-teman. Terus di Jepang, yang tentu saja banyak TKI Indonesia yang bekerja di sana, mungkin diantaranya suami, teman, atau saudara teman-teman TKI Hong Kong. Oke, totalnya di Jepang 11.950 pasien. Ada penambahan 438 pasien. Nah, ini juga penambahannya juga masih banyak ya teman. Semoga semakin hari semakin berkurang, mengingat banyak TKI Indonesia yang ada di Jepang. Terus di Korea juga banyak yang terkena virus corona. Pesat sekali ya teman-teman. Di sana juga banyak TKI Indonesia yang bekerja. Totalnya yang terkena case di Korea sejumlah 10.702 pasien, ada penambahan 8 pasien. Jadi di Jepang ataupun di Korea itu juga banyak TKI Indonesia di sana. Mungkin salah satunya suami, saudara, atau tunangan teman-teman TKI Hong Kong. Terus di Singapura, di Singapura banyak sekali TKI negara lain yang bekerja di Singapura. Banyak sekali teman-teman. Jadi penambahannya juga pesat banget. Jadi usahakan sesering mungkin kalau teman-teman telepon ke saudara yang ada di Singapura atau mungkin suami yang ada di Singapura, teman-teman jangan lupa untuk terus mengingatkan lebih hati-hati atau lebih waspada. Jumlahnya di Singapura yang terkena virus corona 10.141 pasien, ada penambahan yang besar banget 1.016 pasien.
ingat ya teman, itu setiap hari, maksudnya hari ini bertambahnya suka begitu banyak. Jadi teman-teman semua harus sesering mungkin mengingatkan temannya yang ada di Singapura, atau bahkan ini suaminya, atau mungkin saudaranya. Karena semua TKI di beberapa negara itu, kalau kerja di Singapura, tinggalnya itu hampir satu building atau satu perumahan yang besar. Di situ terkumpul beberapa TKI dari negara-negara lain, negara Indonesia, atau mungkin negara yang dekat-dekat sama Singapura. Semua TKI dijadikan satu tempat tinggalnya. Maksudnya kayak building ada berapa tingkat gitu ya, mungkin berpuluh-puluh tingkat building. Semua itu ditempati TKI-TKI dari beberapa negara. Jadi kalau teman-teman yang suaminya kerja di Singapura, atau mungkin di saudaranya yang di Singapura, harus sering diingatkan. Karena TKI dari negara satu dan negara lainnya itu berkumpul. Jadi sesama TKI dari negara-negara lain itu jadikan satu di situ. Jadi kalau TKI satu terkena, itu mungkin teman-temannya satu tempat atau satu lingkungan itu bisa terkena virus corona, terkena penyebaran virus corona. Jadi teman-teman harus selalu mengingatkan suaminya atau mungkin keluarganya yang ada di Singapura untuk selalu waspada dan jangan sampai meninggalkan masker, dan sesering mungkin cuci tangan, menghindari keramaian, jaga jarak kalaupun harus terpaksa keluar. Karena bahaya sekali kalau mereka sampai melalaikan atau tidak menggunakan masker, atau mungkin sesering mungkin cuci tangan ya teman. Jadi usahakan sering mengingatkan biar mereka benar-benar mempunyai kesadaran penuh untuk menjaga kesehatan diri. Nah, yang di Malaysia juga ya, banyak TKI-TKI yang ada di Malaysia. Mungkin itu suaminya teman-teman, atau mungkin saudara, atau mungkin tunangannya. Lah, di Malaysia totalnya 5.532 pasien, dan ada penambahan hari ini 50 pasien. Jadi total yang meninggal 93. Ya memang di bawahnya Indonesia, tapi penambahannya juga banyak itu. Jadi teman-teman harus jangan sampai lupa untuk mengingatkan, selalu waspada dan hati-hati. Karena virus ini kalau sudah menyebar atau sudah menular, itu bisa tinggal lama di tubuh mereka atau di tubuh orang-orang. Jadi teman-teman harus sesering mungkin mengingatkan supaya mereka punya kesadaran penuh untuk menjaga kesehatan diri. Jadi teman-teman jelaskan, banyak sekali penambahan virus atau mungkin penyebaran virus yang belum terkendali. Itu juga disebabkan kesadaran mereka masing-masing untuk selalu waspada atau menjaga diri. Sesering mungkin menggunakan masker kalau keluar, membersihkan tangan atau cuci tangan, menghindari jarak, dan jangan sampai di keramaian atau jangan sampai berkumpul di kerumunan banyak orang. Karena demi kebaikan kita semua dan juga demi kebaikan keluarga. Teman-teman harus ingat itu, sesering mungkin untuk mengingatkan temannya ya. Oke, terus Cindy juga mau bahas masalah yang sangat mengerikan di negara Inggris, ya, soal penembakan. Mungkin teman-teman tahu atau mendengar berita, atau mungkin dikasih tahu sama majikannya, ada penembakan pemuda. Dia tinggal di negara Inggris, memang negara, bukan negara Indonesia ya. Tapi supaya teman-teman tahu informasi luar negeri walaupun tidak banyak, paling tidak teman-teman mengerti atau enggak ketinggalan info gitu. Di Inggris ada seorang pemuda tinggal di apartemen. Apartemen itu tinggian, dan
banyak yang tinggal di area situ. Pemuda itu berumur 30 tahun. Dia keluar dari apartemen terus keluar di balkoninya, di depan rumahnya gitu. Kalau di Indonesia mungkin di emperan, tapi kan itu rumahnya bertingkat-tingkat, di emperan rumah mereka sendiri gitu. Terus dengan tenangnya mereka mengeluarkan pistol, menembak secara acak ke sekelilingnya. Banyak orang-orang yang tinggal di apartemen itu mendengar. Ada yang mereka mengira itu paling orang yang sedang membangun apartemen gitu, suaranya rame. Ada yang tidak memperdulikan. Terus ada lagi yang curiga, suara ini seperti suara ledakan tembak. Terus keluar ke emperan atau ke balkoni mereka, memandang dari mana arah suara itu. Ternyata kalau orang menembak itu kan ada lampu yang pistolnya menyala, ada kayak api, percikan api gitu ya. Ada warga situ atau yang tinggal di apartemen situ melihat ada percikan api-api. Lah, akhirnya mereka gempar karena tembakan itu tidak satu atau dua aja, berkali-kali secara acak itu. Jadi ada yang mengenai sasaran, ada yang melewati sasaran, karena kan tidak ditujukan ke orang, tapi secara acak, nggak peduli kemana tembakan itu datang, meluncur gitu. Terus karena terlalu berkali-kali, ada orang yang punya inisiatif untuk melaporkan ke polisi. Karena di bawah apartemen itu juga ada kayak toko atau coffee shop gitu loh. Di situ kan banyak orang tentunya. Lah kalau tembakan mengarah ke bawah, banyak orang lalu lalang di bawah, otomatis ada yang terkena, ada yang terlewat kan. Lah yang melihat percikan api dari atas apartemen langsung melaporkan ke polisi. Terus ada mobil polisi yang patroli itu datang. Terus ada pesawat di angkasa, pesawat terbang yang juga petugasnya polisi itu mengawasi gitu. Akhirnya orang itu tertangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Nah saat ini, karena berita itu berita hari ini ya, terjadi kalau jam Hongkong sekitar jam 8 pagi, tapi kalau jam sana kurang jelas lah. Kalau jam Hongkong jam 8 pagi tadi. Jadi langsung dibawa ke kantor polisi, terus ditangani. Belum tahu penyebabnya itu tadi apa, orang itu normal atau mungkin orang itu ada gangguan kejiwaan, belum terlihat. Masih di bawah kantor polisi, masih diperiksa. Lah kemungkinan saat virus corona melanda beberapa negara, ada orang-orang yang mungkin stres, ada yang mungkin pikirannya nggak bisa mengontrol lagi. Semakin mereka ketakutan, gimana nanti kalau virus corona mengenai kita, atau gimana, pikiran mereka kacau. Mungkin dia juga pekerjaan berhenti, akhirnya dia nggak tahu jalan kemana, harus melarikan diri atau harus mengatasi. Mungkin mereka itu melampiaskan kekesalannya dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Mungkin tidak masuk akal bagi kita atau bagi teman-teman, tapi bagi orang yang terlanda itu tadi, dia tidak merasa kalau kejadian itu tidak masuk akal atau mungkin melampaui batas kemanusiaan. Dia nggak sadar itu, masih dalam pemeriksaan. Kayak kemarin Cindy juga mengulas ada penembakan orang yang tukang pasang gigi palsu. Terus hatinya itu pengen atau punya keinginan atau mungkin dendam, kurang jelas juga ya. Jadi seorang polisi, akhirnya dia juga merancang mobil polisi untuk mereka gunakan, lengkap dengan nomor-nomor platnya. Lah padahal orang kemarin itu kan kecilnya atau masa mudanya kan normal, dia punya jiwa kemanusiaan yang tinggi. Lah nggak tahu kenapa kok sampai dia melampiaskan mungkin kemarahannya atau mungkin keinginannya untuk menembak orang. Nah itu juga masih diselidiki. Dalam situasi virus corona, mungkin pikiran orang
di luar ya, di luar normal, atau mungkin dia berpikir nggak tahu gimana cara mengatasinya, akhirnya melampiaskan ke hal-hal negatif. Tapi dalam hati mereka hal itu mungkin baik, tapi bagi kita kan masih normal, tahu atau bisa membedakan. Kayak di Indonesia juga kemarin Cindy bahas, ada orang keluarga ya, ada yang meninggal karena stres, suaminya kerjanya memang punya pekerjaan tapi hasilnya nggak mencukupi, terus dia punya beberapa anak, nggak tahu setiap hari harus makan apa, akhirnya dia meninggal karena kelaparan. Lah itu bisa kita renungkan untuk kita cari jalan terbaik, lebih hati-hati ya teman. Kayak di Inggris juga hari ini ada penembakan yang tidak terkontrol ya, dia menembak sekenanya, seacaknya, jadi mengenai orang-orang yang tidak gimana ya, tidak mengetahui duduk permasalahan mereka, atau kalau bisa secara kasarnya dia tidak tahu menau kenapa harus menanggung akibatnya tertembak oleh dia gitu ya. Itu karena mungkin pikiran mereka, pikiran penembak tadi juga belum mengerti jalan mana yang baik, belum bisa mengontrol diri teman-teman, karena umurnya masih terlalu muda, 30 tahun. Nah jadi teman-teman yang masih dikasih kesehatan, kekuatan untuk bekerja, punya pekerjaan di Hong Kong, di negara lain, atau mungkin di Indonesia, bekerjalah dengan ikhlas, karena kalau kita kerja dengan ikhlas, pikiran kita selalu bersyukur, kita bisa mengontrol diri. Kalau pikiran kita dalam bekerja seakan nggak rela atau nggak ikhlas, pikiran kita jadi kacau, takutnya kita juga nggak bisa mengontrol hati kita sendiri. Jadi teman-teman sesering mungkin berdoa dan bersyukur kita masih diberi kesehatan, pekerjaan, dan kekuatan untuk hidup atau untuk mengatasi hati dari kekacauan atau mungkin dari kegelisahan. Sering-sering berdoa, atau mungkin kalau ada sedikit masalah kita bisa pecahkan lewat teman, tanya ke teman-teman, atau mungkin bisa kita rundingan ke keluarga mana jalan yang terbaik. Oke teman, dan sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Semoga juga teman-teman bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan khusyuk, walau di negara orang. Lakukanlah dengan ikhlas supaya batin kita bisa terkontrol atau bisa merendam dari kejenuhan atau kemarahan. Jadi teman-teman sesering mungkin harus bersyukur, walau diberi kelimpahan sekecil apapun, kita harus tetap bersyukur, karena di belakang sana masih ada orang-orang yang tidak mampu dan mungkin dan bahkan tidak bisa makan dengan layak. Oke, mungkin teman-teman akan menjalankan ibadah puasa tanggal 24 April, berarti besok ya. Semoga teman-teman benar-benar ikhlas menjalankan ibadah puasa dan bisa penuh 1 bulan. Oke teman-teman, kalau mungkin ada saran atau kritik, teman-teman bisa tulis di komentar di bawah, dan akan Cindy usahakan untuk memperbaikinya. Dan ingat ya, biar video ini atau channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa dilihat untuk teman-teman, untuk menambah wawasan atau mungkin untuk menambah info, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman yang lain. Ini gratis tanpa biaya. Oke teman-teman, aku tunggu komentar atau mungkin saran yang baik biar bisa berkembang. Oke, ketemu lagi hari besok dengan ulasan atau mungkin dengan channel yang lain. Terima kasih teman-teman, ketemu besok hari. Bye-bye.